Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kecenderungan kesehatan mental dalam masyarakat modern. Di sini kami beranggotakan yaitu Yola Desiva, Ade Samsudin, Agung Anggara Putra, Artik Isnaini, Cynthia Ayu Wandini. Pengertian masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat istiadat lama. Karena mengalami perubahan dalam perkembangan zaman dewasa ini, perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mencapai kemajuan itu, masyarakat modern berusaha agar mereka mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan berusaha agar mereka selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagian. Ciri-ciri masyarakat modern. 1. Hubungan antara manusia terutama didasarkan atas kepentingan pribadi. Kedua, tingkat pendidikan formal pada umumnya tinggi dan merata. Ketiga, hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dengan suasana yang saling mempengaruhi. Keempat, hukum yang berlaku adalah hukum tertulis yang sangat kompleks. Kelima, kepercayaan yang kuat akan ilmu pengetahuan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan keenam, ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas pengguna uang dan alat-alat pembayaran lain. Perkembangan kesehatan mental era. Perkembangan kesehatan mental dipengaruhi oleh gagasan, pemikiran, dan inspirasi para ahli, terutama dari dua tokoh perintis yaitu Dorothy Lane Dix dan Clifford Whittingham Beer. Kedua orang ini banyak mendedikasikan hidupnya dalam bidang pencegahan gangguan mental dan pertolongan bagi orang-orang miskin dan lemah. Dorothy Lane Dix lahir pada tahun 1802 dan meninggal dunia tanggal 17 Juli 1887. Dia adalah seseorang guru di sekolah Massachusetts yang menaruh perhatian terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental. Sebagaimana perintis pionir, selama 40 tahun dia berjuang untuk memberikan pengorbanan terhadap orang-orang gila secara lebih manusiawi. Baik, slide selanjutnya saya Cynthia Ayu Wandini akan melanjutkan. Secara hukum, gerakan kesehatan mental ini mendapatkan pengukuhannya pada tanggal 3 Juli 1946, yaitu ketika Presiden Amerika Serikat menandatangani The National Mental Health. Beberapa tujuan yang terkandung dalam dokumen tersebut meliputi: 1. Meningkatkan kesehatan mental seluruh warga masyarakat Amerika Serikat melalui penelitian, investigasi, eksperimen, penanganan kasus-kasus, diagnosis, dan pengobatan. Kedua,
membantu lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang melakukan kegiatan penelitian dan meningkatkan koordinasi antara para peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian dan meningkatkan kegiatan dan mengaplikasikan hasil-hasil penelitiannya. Ketiga, memberikan latihan terhadap para personel tentang kesehatan mental. Dan yang terakhir, keempat, mengembangkan dan membantu negara dalam menerapkan berbagai metode pencegahan, diagnosis, dan obat terhadap pengidap. Kecenderungan perkembangan kesehatan mental masyarakat modern. Dalam suatu penelitian terhadap masyarakat barat, dikemukakan bahwa akibat sampingan dari gaya hidup modern, seperti di negara-negara industri adalah munculnya berbagai problem sosial dan personal yang cukup kompleks. Problem tersebut seperti 1. Ketegangan fisik dan psikis, 2. Kehidupan yang serba rumit, 3. Kekhawatiran atau kecemasan akan masa depan, keempat, makin tidak manusiawinya hubungan antar individu, 5. Rasa tersaing dari anggota keluarga dan anggota masyarakat lainnya, 6. Renggangnya tali hubungan kekeluargaan, 7. Terjadinya penyimpangan moral dan sistem nilai, dan ke-8. Hilangnya identitas diri. Atau Rusdi Muslim dalam Suara Pembaruan 9 Oktober 1993. Dalam kaitannya dengan penyimpangan moral dan sistem nilai, Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa masalah moral adalah masalah yang sangat banyak menyita perhatian, terutama dari kalangan para pendidik, ulama, pemuka masyarakat, dan orang tua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Artik. Saya Arti Isnaini akan mencoba mempresentasikan slide berikutnya, yaitu mengenai dampak gaya hidup modern terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Masalah kesehatan mental menurut William N. Wagner melaporkan tentang gambaran kehidupan mental remaja di Amerika Serikat, yaitu bahwa remaja pada tahun 1990-an diimplikasikan sebagai periode helpless period, yaitu periode tak berdaya, sehingga mengurangi harapan masa depan bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Disebut periode tersebut karena menyimak beberapa laporan tentang banyaknya remaja yang akrab dengan alkohol dan obat-obat terlarang. Yang kedua, senjata yang kaitannya dengan kematian serta hubungan seksual yang menyebabkan penyakit HIV. Gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental adalah kondisi di mana seorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekitarnya. Ada 3 faktor penyebab seorang mengalami gangguan kesehatan mental. Yang pertama adalah faktor somatogenik. Faktor somatogenik diantaranya neuroanatomi, neurofisiologi, neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta faktor-faktor pre- dan perinatal. Faktor yang kedua adalah faktor psikogenik, diantaranya interaksi antara ibu dan anak yang abnormal, kehilangan yang menyebabkan kecemasan. Faktor yang ketiga adalah faktor sosiogenik, diantaranya kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, tingkat pendapatan atau ekonomi, serta tempat tinggal. Sedangkan faktor pemicu
seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, yang pertama adalah perubahan sosial yang sangat cepat. Yang kedua, kesenjangan antara tujuan dengan kemampuan atau kesempatan untuk mencapainya. Yang ketiga adalah heterogenitas kehidupan. Gangguan kesehatan mental. Penyebab masalah kesehatan mental pada anak dan remaja: 1. Faktor biologi seperti genetika, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, menderita penyakit kronis dan kerusakan sistem syaraf pusat. 2. Faktor psikologi seperti frustasi, merasa kecewa, atau sedih karena tidak memiliki wajah yang cantik atau postur tubuh yang tidak ideal, gagal dalam meraih prestasi, dan lain-lain. 3. Faktor lingkungan seperti merabaknya tayangan film di televisi yang bertema kejahatan dan porno aksi, merabaknya perdagangan minuman keras dan nafsa, dan lain-lain. Kesimpulan, masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat istiadat lama. Gaya hidup modern, modernisasi berdampak positif bagi kehidupan, seperti diperolehnya kemudahan-kemudahan dalam berbagai bidang, namun ternyata telah melahirkan dampak yang kurang menguntungkan, yaitu dengan mengganjalnya berbagai problema yang semakin kompleks, baik yang bersifat personal maupun sosial. Dan penyebab masalah kesehatan mental pada anak dan remaja yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan.